Kukira anak ulama, nggak taunya anak majelis gereja. Selamat datang di Molaf Channel dalam program 3M. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang laki-laki paruh baya yang bernama Purwanto dipaksa menjadi seorang murtadin. Keren gak tuh? Dari kecil murtadin ini sudah bisa belajar ngaji, bahkan mengajar ngaji, jadi guru ngaji katanya ya. Lalu sering sholat 5 waktu dan juga sering puasa ya. Puasanya meskipun bolong-bolong tapi usaha terus ya supaya nggak bolong, sehingga diangkat menjadi khotib dan juga muazin. Ketika dia jadi muazin, dia juga jadi khotib ya. Bukan nama kocak bosnya. Pada nggak percaya pastinya ya. Makanya ya kita akan tonton videonya sekarang juga. Lupa saya tuh ya. Bagi sahabat Molaf yang baru bergabung, silahkan untuk mengklik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Kalau suka videonya silahkan klik like, dan kalau bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya. Insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua, karena menebarkan kebaikan dan juga ilmu yang insya Allah dapat dibawa untuk anak cucu cicit kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Ini sudah lama gitu ya saya tidak mengatakan tampol nggak nih. Tampol, bos. Oh ya, kita dengar dulu pernyataan dari seorang pastor yang bernama Yusuf Manubulu ini ya. Ini membuat kita olahok ya, terus melotot, terus menganga, lalu terbelalak ya, terkaget-kaget melihat pernyataannya ini. Subhanallah. Ya, kita akan tonton. Karena ingat, iblis itu dari semula kerjaannya berdusta, berbohong, menyesatkan manusia. Yang terjadi di Taman Eden, permulaan kehidupan sudah seperti itu. Dan itu konsep yang dipakai oleh iblis, mengintimidasi manusia terus dengan menyesatkan. Nah, hati-hati jangan sampai kita tertipu, karena iblis dari dulu adalah ingin supaya manusia mati dan binasa di dalam neraka. Siap ya. Pernyataannya ini wow ya. Jadi ingat ya, yang menipu itu iblis. Oke, dicatat ku abinya Pak Pastor. Mangga orang lanjut deh ya. Ini pernyataannya keren juga ya. Iblis sampai sekarang semakin merajalela, dia terus berdusta kepada manusia. Pada kesempatan ini saya akan berdialog dengan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau dulu seorang yang berlatar belakang iman yang berbeda, di mana beliau adalah seorang khotib di masjid ya. Artinya suka ceramah, suka berdakwah. Nah, bagaimana dia bisa meninggalkan imannya? Bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Saksikan acara kesaksian yang luar biasa yang akan menguatkan kehidupan teman-teman. Nah, Bapak mungkin bisa cerita dulu sebelum Bapak mengenal Tuhan Yesus, kegiatan Bapak dulu di iman yang lama itu seperti apa, Pak, di agama yang lama? Ya, jadi menjawab pertanyaan itu, maka kami akan awali dengan kegiatan saya sebelum saya percaya Yesus. Siap. Jadi awalnya kami dari lahir itu kan Islam Ya. sampai SMP. Sampai SMP, kemudian setelah SMP itulah kami digerakkan oleh Tuhan melalui orang tua. Dan akhirnya saya percaya Yesus. Nah, pekerjaan saya memang waktu itu ya kecil-kecilan ya, sebagai ya guru ngaji, kemudian azan di masjid dan khotib di masjid, walaupun hanya beberapa kali. Karena itu setelah itu saya percaya Yesus. Oh, azan di masjid juga Bapak yang ya pernah.
Oh, Pernah. itu bukan hidupin kaset, tapi Bapak yang Langsung, lakukan. ya langsung. Tidak ada Langsung. kaset waktu itu, tidak ada. Oh, waktu itu bukan, nggak ada kaset Nggak ya? ada, ya. Oh, jadi Bapak yang ini. Ya. Oh, luar biasa. Terus itu memang Bapak yang ditunjuk apa Yang bergiliran? ditunjuk. Iya, yang ditunjuk. Yang Giliran ditunjuk. sama teman saya. Oh. Giliran. Waktu itu remaja-remaja yang Ya, dekat remaja. lingkungan. Kami berempat. Oh, gitu. Nah, Bapak melakukan itu dalam jangka berapa lama Bapak melakukan itu secara bergilir? Ya mungkin kurang lebih ya 2 tahun. Oh, 2 tahun saja. Karena itu kan SMP saya. SMP kelas 2 dan kelas 3 saja. Setelah itu saya percaya Yesus. oh, iya. Iya Oke. iya. Tampol nggak nih? Tampol, Bos. Jadi guru ngaji, terus azan di masjid atau muazin, terus khotib itu adalah pekerjaan kecil-kecilan kata si Bapak Purwanto ini, dan itu dia lakukan waktu SMP kelas 2 dan kelas 3. Saya teh bingung gitu ya, seperti apa bentuk pengajarannya. Apakah ketika dia mengajar ngaji itu menggunakan metode makdis kah, atau si Bapak ini sudah hatam Quran kah, atau minimal 10 juz lah hafal, dan tidak ada kesalahan pengucapan baik dalam tajwidnya ataupun dalam sifatul hurufnya, dalam makhrijul hurufnya, ahkamul hurufnya, dan yang lainnya. Terus dia bilang katanya dia muazin. Oke ya, bayangkan ketika Jumatan ini khotib ini udah mulai berdiri, terus masuk naik mimbar, terus bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu setelah duduk, si khotib ini berdiri lagi, terus pergi ke mik, lalu azan. Kira-kira apa yang akan terjadi di masjid? Tah, kebayang bos ya, kalau si Pak Purwanto ini mengatakan bahwa dia ini azan juga, dia ini khotib juga. Kebayang, komo ini mau ya, dari SMP katanya. Aduh, 2 tahun nih. Kayak saya teh bingung gitu. Nah, itu iblis suka berbohong. Goblok. Aneh gitu ya. Waktu SMP lah masih bocil sudah jadi khotib. Disunat ge acan, mimpi basah ge belum, joal jadi khotib. Bapak sehat. Ayo kita tonton deui videonya ya. Kesaksiannya makin keren makin di sini ya. Oke. Bagaimana terus kegiatan-kegiatan selain itu kan kegiatan-kegiatan yang di masjid ya. Ya. Kalau seperti kayak sholat, bagaimana Bapak ini Ya. melakukan? Saya menjalankan sholat 5 waktu, kemudian puasa walaupun tidak penuh, tapi kami menjalankan dengan baik sesuai dengan ajaran kami waktu itu. Iya, semaksimal mungkin Ya, Bapak semaksimal menjadi mungkin, orang yang ya. taat ya. Ya. Makanya sampai ditunjuk sebagai Ya. khotib gitu. Ya. Oh ya. Oh iya. Ya kita tampol dulu sebentar. Tampol, Bos. Jadi gara-gara puasa tidak penuh, lalu sholat 5 waktu bisa ditunjuk sebagai khotib. Wow, syarat dari mana gitu ya begini amat. Jadi ingat kata si bulu-bulu nih. Anda berarti sudah tertipu. Karena iblis itu dari dulu begitu. Gila dan bego, saudara-saudara. Karena ingat, iblis itu dari semula kerjaannya berdusta, berbohong, menyesatkan manusia. Jadi yang menipu itu iblis cenahnya. Kalau sahabat perhatikan, si Bapak Purwanto ini sudah munuu gitu ya. Udah begini aja gitu ya. Mungkin dalam hatinya, aduh, aing disebut iblis. Da aing teh ngawadul ieu euy. Aduh, kumahanya. Kabayang lah nya jero hatena teh. Ya, kukuli began gitu nya. Jiwa dan rohnya tuh beradu gitu, da mimiti aing disebut nge-iblis da aing teh ngawadul. Jadi si bapaknya udah tersipu malu ya, udah kelihatan lah dari gerak badannya dicap dari awal sebagai iblis karena ucapan si pastor Manuk Bulu ini ya. Jadi bapak segala iblis nih si pastor ya.
Nauzubillahi min zalik ya, kasihan korbannya gitu ya. Lanjut heula tuh ya. Ya, luar biasa. Oke Pak, Bapak bisa ceritakan nggak bagaimana Bapak bisa sampai kenal Tuhan Yesus? Jadi awalnya rumah kami itu kan dipakai oleh guru-guru sekolah minggu. Mungkin jumlahnya sekitar 50 orang. Nah, setelah itu guru-guru sekolah minggu kan semebar ke tempat-tempat orang Kristen begitu. Ya, suaranya mungkin lebih besar. Ya, kemudian bermalamlah satu malam di rumah saya, di rumah kami di itu, karena bapak saya itu sebagai majelis gereja, 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 maka bapaklah yang membawa itu. Kemudian pagi harinya setelah guru-guru sekolah minggu itu pulang, bapak saya malah dipanggil ke kantor polisi. Pak, sebentar Pak, saya mau tanya dulu Pak. Sebentar ya, saya juga mau tanya nih, karena ada yang aneh ya, kan keluarganya nih Islam katanya, betul? Lahir katanya dari keturunan Muslim lah atau Islam lah kayak gitu ya, mengakunya sih seperti itu. Terus rumahnya ini dijadikan tempat sekolah minggu. Terus katanya bapaknya ini majelis gereja, terus dibawa ke kantor polisi, dan tiba-tiba bulu-bulu ini mengatakan, bentar Pak, bentar, saya mau tanya. Nah ini sebenarnya sudah keluar jalur dari prosedur atau briefing yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Jadi pasti di briefing dulu ya, sehingga si bulu-bulu ini memberhentikan pembicaraan si bapak tersebut. Untuk apa? Tentunya untuk meluruskan kembali. Sebenarnya bukan gitu kata-katanya. Aduh. Nah ini ada perkataannya nih, pertanyaannya seperti ini bulu-bulu. Bapak kan Muslim, sebagai khotib di masjid. Bagaimana ceritanya orang tua kok bisa percaya Tuhan Yesus Pak? Bisa diceritakan kepada teman-teman supaya mereka jelas bagaimana sampai Bapak orang tuanya bisa percaya Tuhan Yesus itu. Ya, awalnya Pak Pendeta itu datang ke rumah, dengan beberapa orang, kemudian Bapak itu diinjili begitu, kemudian Bapak menjadi percaya. Dan bukan saja percaya, tapi Bapak itu melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Kemudian seperti apa Pak yang dilakukan? Ya, ke gereja. Bapak saya itu aktif ke gereja. Kemudian ya waktu itu kan kegiatannya hanya ke gereja dan persekutuan saja. Ke gereja dan persekutuan. Itu dalam jangka berapa lama orang tua diinjili sama pendeta? Kan orang tua Bapak juga kan Muslim kan tadi? Iya, waktu itu ya. Ya, nah dalam jangka berapa lama diinjili sampai bisa percaya Tuhan Yesus? Ya mungkin hanya 2 bulan saja. Hanya 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan terus kemudian percaya, kemudian tempat saya dipakai untuk itu. Ada kejadian yang supranatural nggak Pak? Tampol heula atunya. Tampol bos. Widih, memang si bapak ini dan bapak pastor ini adalah iblis karena pinter banget berdusta dan berbohongnya. Jangan sok tahu. Kan ada ayatnya mereka mah. Di dalam Roma 3 ayat 7 di situ dikatakan, "Tetapi jika kebenaran Allah mereka oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa?" Wow. Coba, ketika si bapak ini berbicara dusta, berapa kali Pastor Yusuf Manukbulu ini mengatakan haleluya? Atau berapa banyak komentar yang mengatakan amin, puji Tuhan, haleluya di dalam kolom komentarnya? Terbukti tidak? Kemuliaan nama Tuhan mereka itu mereka agungkan, mereka tinggikan dengan kesaksian dusta dipraktekkan oleh Pastor Yusuf Manukbulu dan juga kawan-kawannya. Maksudnya ayat ini tuh itu. Saya jadi ingat perkataannya si bulu-bulu yang ini nih. Karena ingat, iblis itu dari semula kerjaannya berdusta, berbohong, menyesatkan manusia. Ternyata pastor ini menghujat Allahnya sendiri ya, dengan sebutan iblis atau bapaknya setan tuh ya iblis. Nauzubillahiminzalik ya. Video yang lalu dia bilang bahwa yang mencabut nyawa Tuhan itu adalah iblis. Waduh ya.
Terus sekarang Allah yang disebut iblis. Kok bisa? Kan ada ayatnya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11. Ini di sini dikatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Allah mereka ya, mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta mereka. Jadi pastor ini bilang bahwa iblis yang mendatangkan kesesatan. Betul nggak? Tapi Paulus bilang bahwa Allah yang mendatangkan kesesatan. Nah, nu mana nu benar? Nu benarnya tidak ada yang benar ya. Jadi mereka inilah ya para penipu dan para antikristus yang disebutkan dalam Bible mereka sendiri. Nauzubillahi min zalik. Bahkan kalau kita melihat juga di dalam ayat Bible-nya, sebenarnya mereka kalau baca dan tahu ya, ini Yusuf Manukbulu dan kawan-kawannya, kalau mereka baca ayat ini dalam Bible pasti mereka mikir 2 kali ya, bahkan 3 kali tapi udah sesuai Roma 3 ayat 7. Tapi perkataan Yesus ini bisa kita benarkan ya. Di sini Yesus mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, yaitu iblis. Tah dangukeun sia Yusuf Manukbulu kujujuir sia tong ngawadul wae sate. Dan itulah ya Yusuf Manukbulu yang harusnya dia tahu gitu ya tentang ayat Bible ini. Tapi Roma 3 ayat 7 teh atunya dipergunakan setiap hari oleh dia mah demi cuan atau demi perpuluhan, demi naon euy da eueuh. Betul. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan kita tunduk serta patuh terhadap Allah, atau bisa disebut sebagai seorang muslim ya. Jadi bahasa sederhananya atau bahasa sehari-harinya itu, jujurlah padaku walau itu menyakitkan ya. Jangan sampai sekecil apapun itu menjadi dusta, karena perkataan kita ini adalah doa dan nanti di hadapan Allah semua itu dipertanggungjawabkan. Betul apa betul? Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat ke-30. Di sini Allah berfirman yang artinya, jauhilah perkataan-perkataan dusta, baik itu dusta terhadap Allah maupun terhadap makhluknya Allah. Bahkan di ayat yang lain dalam Quran surah An-Nahl ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu pembohong ya. Masya Allah, perkataan Allah ini benar-benar nyata gitu ya. Alhamdulillah, semoga video ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, menjadi kebaikan. Silahkan share sebanyak-banyaknya, atau perlu jadikan status, jadikan story Instagram, asik ya, supaya kebaikan ini menyebar dan menjadi pahala bagi kita semua, karena ikut membantu menyebarkan video kebaikan ini, insya Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk sahabat mualaf dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, untuk terus beristighfar kepada Allah, dan insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan mati dalam keadaan muslim. Terima kasih. Syukron. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa bi ayyala irabikuma tukadziban.